Halo adik-adik, ketemu lagi hari ini sama Kak Christine, sama Abelia, hai, sama Kak Elis. Di sana juga ada Kak Amos yang lagi ngerekam. Adik-adik, hari ini kita mau kembali lagi datang kepada Tuhan. Kita mau beribadah sama-sama, walaupun kita saat ini masih online ya adik-adik ya. Tapi kita sama-sama untuk sungguh-sungguh belajar lebih sungguh-sungguh lagi sekalipun kita ada di rumah. Sekarang Kak Christine undang adik-adik bangkit berdiri. Kita mau mulai ibadah kita naikkan lagu Bapa Engkau Baik. Semua suaranya dibuka, kita mau memuji membesarkan nama Tuhan. Abel nyanyi ya. Bapa Engkau baik, Bapa Engkau baik, Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Bapa Engkau baik, Bapa Engkau baik, Bapa Engkau baik, Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau, aku memuji-Mu. Aku memuji-Mu. Aku menyembah-Mu. Ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau. Sekali lagi yuk, Bapa Engkau baik, Bapa Engkau baik, Bapa Engkau baik, Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Adik-adik angkat tangannya. Aku memuji-Mu. Aku menyembah-Mu. Ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau. Ku nyanyi haleluya. Haleluya. Bapa, ku cinta Kau. Adik-adik, semua lipat tangannya, tutup matanya, ambil sikap yang baik ya untuk berdoa. Adik-adik di rumah ikutin Kak Christine berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kalau Engkau sudah kembalikan kami untuk kami bersama-sama beribadah sekolah minggu. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk semua kebaikan Tuhan di dalam hidup kami, untuk kesehatan yang Engkau berikan bagi kami semua. Tuhan Yesus, hari ini kami mau kembali beribadah, memuji
membesarkan nama Tuhan, terlebih mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya Engkau hadir di tengah-tengah ibadah kami. Engkau hadir di setiap rumah kami. Tuhan Yesus, kami siap untuk memuji, membesarkan nama Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, hari ini Kak Christine mau ajak adik-adik untuk memuji Tuhan kembali. Kak Christine hari ini kan ditemenin nih sama Abel ya. Nah, sekarang Kak Christine undang bangkit berdiri. Ayo Bel, Bangkit berdiri. kita sama-sama memuji Tuhan. Kita naikkan lagu Bersyukurlah. Semangat ya. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, bersyukurlah pada Tuhan, sebab Dia baik, bawasannya untuk selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan, sebab Dia baik, bawasannya untuk selamanya, kasih setianya. Sekali lagi ya, datanglah kepada Tuhan, datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, bersyukurlah pada Tuhan, sebab Dia baik, bawasannya untuk selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan, sebab Dia baik, bawasannya untuk selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan, sebab Dia baik, bawasannya untuk selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan, sebab Dia baik, bawasannya untuk selamanya, bawasannya untuk selamanya, bawasannya untuk selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah. Nah, adik-adik, tadi kan kita sudah memuji Tuhan. Sekarang kita mau mendengarkan apa, Bel? Firman Tuhan. Mau mendengarkan firman Tuhan. Teman-teman yang di rumah tetap bangkit berdiri ya. Kita sama-sama mau dengarkan firman Tuhan. Kita mau nyanyi lagu apa? God is so good. God is so good. God is so good.
God is so good. God is so good. God is so good. God is so good. He's so good to me. God is so good. God is so good. God is so good. God is so good. He's so good to me. Sekali lagi, God is so good. God is so good. God is so good. God is so good. He's so good to me. Oke adik-adik, sekarang adik-adik lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa ya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih terima kasih kalau kami kalau kami hari ini hari ini sudah sudah memuji, memuji, membesarkan membesarkan nama Engkau. nama Engkau. Kiranya Kiranya puji-pujian kami pujian kami boleh boleh menyenangkan menyenangkan hati Tuhan. hati Tuhan. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, sebentar sebentar kami kami mau mau mendengarkan mendengarkan firman-Mu. firman-Mu. Kiranya Kiranya Engkau berkati kami, Engkau berkati kami, terlebih terlebih berkati berkati hati kami, hati kami, sehingga sehingga firman firman yang boleh kami dengar yang boleh kami dengar boleh masuk boleh masuk ke dalam ke dalam hati kami. hati kami. Tuhan Yesus Tuhan Yesus memberkati memberkati kakak kakak yang akan yang akan membawakan membawakan firman-Mu. firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah Inilah yang menjadi yang menjadi doa kami. doa kami. Kami alaskan Kami alaskan hanya di dalam nama hanya di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan Kristus. Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Amin. Halo adik-adik yang dikasihi Tuhan. Nah, kalian tadi pasti sudah senang kan memuji dan menyembah Tuhan. Dan kakak yakin kalian pasti sudah menyiapkan hati dan pikiran kalian untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Pagi ini kakak punya cerita yang bagus sekali. Judulnya adalah Arti dari Kematian Tuhan Yesus Kristus di Kayu Salib. Yuk kita sama-sama simak ceritanya. Adik-adik, apakah adik-adik tahu apa itu surga? Surga adalah tempat yang sangat indah dan menyenangkan. Tuhan ada di surga, dan Tuhan ingin sekali kita semua pergi ke surga suatu hari nanti. Adik-adik mau tidak masuk surga? Pastinya semua mau dong. Nah, adik-adik, kakak mau bertanya, apakah adik-adik yakin adik-adik akan masuk surga? Banyak orang bilang bahwa kalau mau masuk surga, kita harus taat kepada orang tua, rajin beribadah, rajin berdoa, jadi anak yang baik, dan lain sebagainya. Tapi harus sebaik apa adik-adik? Nah, adik-adik, kakak punya kabar baik untuk adik-adik. Ini kabar baiknya. Surga adalah hadiah gratis dari Allah. Namanya hadiah, tentu kita tidak perlu membayar.
Surga tidak didapat dengan kita merasa layak atau pantas menerimanya. Misalnya, dengan kita jadi anak yang pintar dan berprestasi, rajin belajar, tidak nakal, selalu juara di sekolah, punya suara yang bagus. Tetapi adik-adik, sekalipun surga adalah hadiah gratis dari Allah, ternyata tidak semua orang bisa masuk surga. Karena ada yang menghalangi, yaitu dosa. Adik-adik, kita semua adalah orang-orang yang berdosa. Dosa itu adalah seperti kalau kita tidak taat perintah Tuhan, kita marah-marah, bertengkar, menyontek di sekolah, berbohong, mencuri, berkata-kata kotor, berpikir yang jelek-jelek, tidak taat kepada orang tua, tidak suka berdoa, dan lain sebagainya. Adik-adik, dosa sudah mengikat hidup kita, sehingga kita cenderung berbuat dosa. Nah, kalau kita terus berbuat dosa, maka dosa kita akan bertambah banyak. Dan dengan dosa yang banyak seperti ini, kita tidak dapat menyelamatkan diri kita sendiri untuk masuk surga. Kita seperti orang yang berada dalam lumpur dosa. Tidak mungkin kita menarik rambut kita sendiri untuk keluar dari lumpur, bukan? Nah, kita juga seperti itu adik-adik. Kita tidak bisa menyelamatkan diri kita sendiri untuk masuk surga. Adik-adik, mungkin kita berpikir, jika kita banyak berbuat baik, nanti jika ditimbang dosa dan perbuatan baik kita bisa masuk surga. Tetapi itu tidak mungkin adik-adik. Kenapa? Karena untuk masuk surga kita harus sempurna. Artinya tidak ada dosa satupun dalam hidup kita. Mungkin tidak ya? Tidak mungkin adik-adik, karena manusia sudah terikat dosa. Wah, kalau begitu kita tidak mungkin masuk surga dong. Dan inilah hukuman bagi orang berdosa, yaitu disiksa selama-lamanya di neraka. Siapakah yang bisa menyelamatkan kita dari hukuman neraka? Jawabannya adalah Allah. Hanya Allah yang bisa menyelamatkan kita adik-adik. Bagaimana caranya ya? Karena Allah sangat mengasihi kita manusia ciptaannya, sehingga walaupun kita terikat dosa, Allah tetap mau kita bersama-sama dengan Dia di surga mulia. Allah mengutus anaknya Tuhan Yesus Kristus ke dalam dunia untuk mati di salib agar kita diselamatkan. Kematian Yesus di kayu salib sudah menanggung semua salah dan dosa kita. Dosa saat kita berbohong, mencuri, berbuat jahat, berkata kasar dan kotor, tidak taat kepada orang tua, mencontek, semuanya, seluruh dosa kita. Pengorbanan Yesus di kayu salib telah menjadi jembatan bagi kita sehingga kita dapat mencapai surga. Nah, adik-adik, itulah arti dari kematian Tuhan Yesus di kayu salib, agar kita semua manusia berdosa dapat merasakan surga. Adik-adik, ayat Alkitab kita pada hari ini adalah Roma 3 ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan Roma 5 ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Wah,
Luar biasa ya adik-adik cerita firman Tuhan kita pagi ini. Bukankah Allah begitu mengasihi kita adik-adik sehingga Allah rela mengorbankan anaknya yang tunggal yaitu Yesus Kristus untuk mati di kayu salib menyelamatkan kita semua adik-adik. Nah, oleh sebab itu adik-adik kita tidak boleh membuat Allah sedih. Kita tidak boleh menyia-nyiakan pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Caranya gimana adik-adik? Dengan kita semua berusaha menjadi anak Tuhan yang baik, yang menjauhi dosa. Menjauhi dosa itu memang sulit adik-adik jika kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Oleh sebab itu, kita harus senantiasa mengandalkan Allah. Dengan kita rajin berdoa, kita mengizinkan Allah tinggal di dalam hati kita, sehingga kita bisa mampu berkata tidak terhadap dosa. Dengan begitu, hidup kita dapat menyenangkan hati Tuhan. Adik-adik, siapa yang mau menyenangkan hati Tuhan Yesus? Kakak yakin kita semua pasti mau menyenangkan hati Tuhan, bukan? Nah, sekarang waktunya kita berdoa. Walaupun kita di rumah adik-adik, tetapi kita tetap dapat berdoa bersungguh-sungguh, ya. Semuanya lipat tangan, tutup mata kalian, taruh tangan kiri kalian di dada, angkat tangan kanan kalian. Kita berdoa bersungguh-sungguh ya adik-adik. Ikuti kakak berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas semua pengorbananmu di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kami. Tuhan Yesus, kami tidak mau menyia-nyiakan pengorbananmu. Kami mau menjadi anak-anak-Mu yang taat akan Engkau, menyenangkan hati Tuhan. Tuhan Yesus, pagi ini kami berdoa, Tuhan, Engkau lindungi kami semua, Engkau lalukan virus corona ini dari kami semua. Kami memohon ampun kepada Tuhan atas segala kesalahan dan dosa-dosa kami. Tuhan Yesus yang baik, pagi ini kami berdoa, Engkau berkati mama dan papa kami, seluruh keluarga kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Nah adik-adik, sekian dulu ibadah online kita pada pagi hari ini. Kakak mengucapkan terima kasih ya, karena kalian sudah mengikuti ibadah online ini dengan baik sekali. Tonton terus video ini ya adik-adik, karena setelah ini akan ada pengumuman mengenai kegiatan kreativitas kita untuk minggu ini. Adik-adik, pesan kakak, walaupun kita semua di rumah, jangan lupa ya untuk selalu berdoa, untuk selalu membaca firman Tuhan, dan selalu memuji Tuhan. Terima kasih adik-adik, sampai berjumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Nah adik-adik, kakak mau mengumumkan kegiatan kreativitas kita untuk minggu ini. Adik-adik, pasti kalian sering membuat origami dong. Ya, kali ini kita akan membuat origami bersama-sama. Origami yang akan kita buat adalah origami berbentuk bunga yang indah. Kira-kira susah tidak ya? Jangan khawatir adik-adik, origami yang akan kita buat mudah kok. Setelah ini, Kakak Esti akan menunjukkan bagaimana caranya untuk membuat origami bunga ini. Adik-adik, jika kalian sudah selesai membuat origami bunga tersebut, jangan lupa ya, foto dong adik-adik bersama karya kalian. Lalu kalian bisa posting foto kalian tersebut di Instagram dengan cara tag atau mention IG Sekolah Minggu GPDI Melati, yaitu @smgpdimelati_Depok.
Atau adik-adik bisa juga mengirimkan foto kalian melalui WhatsApp ke guru kelas masing-masing. Nah, demikian pengumuman kakak kali ini. Terima kasih adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi adik-adik, apa kabar semuanya? Kak Esti dan kakak-kakak sekolah minggu kangen sekali sama adik-adik. Adik-adik, selama adik-adik di rumah saja, tetap jaga kesehatan ya. Adik-adik, kreativitas kita minggu ini adalah membuat bunga dari kertas origami. Bahan-bahan dan alat yang kita perlukan adalah kertas origami, stik es krim, gunting, dan lem kertas. Cara membuatnya adalah sebagai berikut. Yuk! Siapkan kertas origami ukuran 10 x 15 cm. Tahu kalau adik-adik mau ukuran yang lain lebih besar juga nggak apa-apa sih ya. Nah, kita lipat jadi 2. Setelah itu, kalau udah dilipat jadi 2, kita lipat jadi 2 lagi. Terus kita lipat lagi sekali lagi jadi 2. Jadi dilipat sebanyak 3 kali adik-adik sampai ukuran seperti ini. Nah, kalau udah kayak gini, kita gunting membentuk hati. Yuk, kita gunting membentuk hati ya. Adik-adik, untuk adik-adik kecil yang masih belum bisa pakai gunting, adik-adik bisa minta tolong sama mama, papa, atau kakak untuk bantu gunting ya. Kita gunting bentuk hati. Ini nanti jadinya seperti ini. Ini ada 4 hati. Terus kalau udah gini kita taruh dulu. Terus kita ambil lagi. Ini ukuran 4 x 4 cm sama kayak tadi. Dilipat jadi 2. Dilipat lagi sampai 3 kali lipat ya adik-adik. Kalau udah sama, digunting juga bentuk hati. Ini hatinya lebih kecil. Ini ukurannya. Nah, terus sekali lagi adik-adik, ini ada kertas untuk daunnya, ukurannya 8 x 8 cm kayak dipakai. Sama lipatnya ya, lipat sekali, 2 kali, sekali lagi, jadi 3 kali lipatan juga. Terus kalau udah kayak gini, sama ya, kita gunting bentuk hati. Nah, udah jadi. Nah, terus diapain nih kalau udah jadi kayak gini? Yuk, kita ambil stik es krimnya. Nah, terus yang ini kita kasih lem. Adik-adik boleh lem di bunganya, di bagian hatinya ini, atau lem di stik es krimnya juga nggak apa-apa. Nah, kita tempel. Kayak ini. Terus dua. Tiga. Satu lagi.
kayak gini. Nah, kita kasih bunga yang kecil tadi nih, love yang kecil, hati yang kecil tadi, kita kasih di tengahnya. Tempel kayak ini adik-adik di tengahnya. Ya. Terus ada yang kurang nggak? Oh iya ada kan? Kita kasih daunnya ya. Daunnya tempel di sini. Nah, satu lagi. Mudah kan adik-adik buatnya? Jadi, nah bunga hati ini dari yang kita buat dari kertas logam ini bisa dikasih untuk orang-orang yang adik sayang. Bisa kasih papa, mama, kakak, adik, oma atau opa. Tapi tunggu dulu adik-adik. Sebelum adik-adik kasih ke mereka, adik-adik foto dulu ya sama bunganya. Kayak gini. Difoto. Terus adik-adik kirim deh ke kakak kelas adik-adik masing-masing. Nah, selamat mencoba ya adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.